Gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sipil (PNS) mulai dicairkan sejak diberikan waktu pengajuan pada tanggal 2 Juni tahun 2021 lalu. Pencairan ini terjadi secara bertahap atau tidak sekaligus. Untuk gaji ke-13 PNS, Kementerian Keuangan menganggarkan Rp30,2 triliun tahun ini, namun 2 hari setelah tanggal pengajuan pencairannya baru mencapai Rp1,96 triliun. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Hadianto mengatakan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin, Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021, selain dana untuk PNS, sebanyak Rp8,704 triliun juga telah dicairkan untuk para pensiunan. Pencairan gaji 13 tersebut adalah untuk satuan kerja dari berbagai KL yang telah mengajukan permintaan pembayaran sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, kata dia. Bahkan untuk mempercepat pencairan ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) membuka pelayanan untuk pengajuan di akhir pekan. Pasalnya pemerintah baru akan mencairkan dana tersebut setelah adanya permintaan pencairan dari KL bersangkutan. Para penerima gaji ke-13 ini adalah PNS, PPPK, pensiunan, penerima pensiun, hingga TNI Polri. Tak hanya itu saja, para wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian lembaga, hakim ad hoc, pimpinan Badan Layanan Umum (BLU), hingga lembaga penyiaran publik juga mendapatkan alokasi anggaran tersebut. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden hingga Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua dan Wakil DPR, jajaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Duta Besar, hingga pejabat negara lain juga mendapatkan insentif ini. Komponen yang akan diterima dalam gaji ke-13 ini antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Namun demikian, terdapat beberapa kelompok PNS yang tidak akan mendapatkan insentif tersebut karena ada beberapa pengecualian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah PP 63/2021, antara lain. Sedang cuti di luar tanggungan negara. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Keuangan mengungkapkan sebanyak 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) se-Indonesia siap membayarkan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Gaji ke-13 juga akan dicairkan kepada calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Bahkan, Presiden, Wakil Presiden, hingga DPR maupun MPR juga akan mendapatkan gaji ke-13. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadianto menjelaskan, pemerintah memberikan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan pemerintah kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang telah berperan dalam pembangunan nasional. Pembayaran gaji ke-13 ini utamanya juga ditujukan untuk membantu biaya pendidikan dan keperluan sekolah sehingga dibayarkan menjelang tahun ajaran baru, jelas Hadianto dalam siaran resminya kepada CNBC Indonesia, Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Lebih lanjut, Hadianto menjelaskan bahwa gaji ke-13 untuk ASN pusat dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2021 yang dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) langsung oleh pejabat penandatangan SPM (PPSPM) ke rekening penerima yang diajukan kepada KPPN. Sehingga pembayarannya dapat diajukan mulai tanggal 2 Juni tahun 2021, tuturnya. Sehingga hari ini, mereka yang berhak sudah mulai mengantongi gaji ke-13. Adapun nilai pembayaran gaji ke-13 tahun ini mencapai Rp30,2 triliun, di mana akan dibayarkan kepada ASN pusat sebesar Rp7,5 triliun, ASN di daerah Rp14 triliun dan pensiunan sebesar Rp8,7 triliun. Anggaran pembayaran gaji ke-13 untuk ASN dialokasikan pada DIPA masing-masing KL,
sedangkan untuk ASN di daerah anggarannya merupakan bagian dari dana alokasi umum (DAU) yang dialokasikan untuk masing-masing Pemda. Insentif gaji ke-13 akan diberikan kepada PNS, PPPK, pensiunan, penerima pensiun, hingga TNI Polri. Selain itu, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian lembaga, hakim ad hoc, pimpinan Badan Layanan Umum (BLU), hingga lembaga penyiaran publik. Namun, ternyata presiden dan wakil presiden juga mendapatkan gaji ke-13. Selain mereka, ada pula ketua dan wakil ketua MPR, ketua dan wakil DPR, jajaran MA, MK, KY, BPK, duta besar, hingga pejabat negara lain juga mendapatkan gaji ke-13. Meski demikian, ada beberapa kelompok yang tidak mendapatkan gaji ke-13, yang merujuk pada pasal 55 Peraturan Pemerintah PP 63/2021. Berikut kelompok yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Sedang cuti di luar tanggungan negara. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besaran gaji ke-13 adalah gaji pokok dan tunjangan melekat yang diterima pada bulan Juni tahun 2021. Pegawai tidak mendapat tunjangan kinerja seperti biasanya penyaluran gaji ke-13. Berikut komponen gaji ke-13. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Besaran gaji ke-13 PNS.